Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dalam program Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita berada di Masjid Al-Iman Bintara Jaya Bekasi. Saya mau menyapa terlebih dahulu kepada jamaah Ibu. Ya. Bu. Bu. Ya. Bu. Ya. Pak. Ya. Pak. Ya. Papa. Ya. Sember banget dia mah suaranya. Seperti biasa setelah ini kita akan bersama-sama dengan para guru-guru kita mendengarkan daripada berbagai macam ilmu. Dan alhamdulillah di tengah kita sudah hadir guru kita yang pertama Ustazah Lulung Mumtazah, yang kedua Ustadz Rizky Tamami, dan yang ketiga Ustadz Ihsan Sya'ban. Kepada para jamaah nanti pun dibolehkan untuk curhat kepada guru-guru kita semua. Selain itu kita akan melihat tayangan yang tentunya banyak sekali pelajaran terkait dengan tema hari ini. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Nah, sebelum ibu-ibu curhat, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Menurut seorang laki-laki, mana yang lebih prioritas antara ibu, istri, atau anak? Pertanyaan ini sedang viral di jagat maya. Banyak jawaban yang menautkan hadis-hadis tentang keutamaan memuliakan istri. Karena istri adalah madrasatul ula. Ketika suami menikahi istri, maka istri menjadi tanggung jawab suami dan harus menjadi skala prioritas terlebih dahulu sebelum ibu dan anak. Ada pula kelompok yang berpendapat bahwa selamanya bakti anak laki-laki adalah kepada ibunya sekalipun ia sudah menikah. Jadi ibunya lah yang harus menjadi skala prioritas yang paling utama. Namun tidak hanya itu, ada juga komentar yang berpendapat bahwa anak adalah investasi dan tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Oleh sebab itu, anak berhak menduduki posisi paling penting dalam skala prioritas ini. Dari ketiga kelompok di atas, kira-kira mana yang paling bisa kita jadikan pegangan ya? Tayangan ini merupakan bagian dari tema besar, yang dimana tema kali ini adalah skala prioritas suami, istri, ibu, atau anak terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang membuat kita bingung. Nah, selain dari tema ini, sama-sama kita dengarkan dulu lebih dalam lagi curhatnya para pemirsa kepada para guru kita semua. Ada yang mau curhat? Ada yang mau curhat sama guru-guru kita? Ada, boleh? Siapkan, silahkan. Nah, silahkan sebutkan salam dulu, nama dulu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni, saya jamaah SD Taliman. Kebetulan guru SD Taliman juga. Izin bertanya, tapi mungkin agak sedikit keluar dari konteks ya. Jadi bagaimana hukumnya bila suami ini terlalu memprioritaskan orang lain daripada istri dan anaknya? Jadi dia kalau bantu, saya tidak baru ngomongin saya di sini, ada kisah lah ya, gitu ya. Jadi dia lebih membantu orang lain itu lebih cepat, kalau bantu orang lain lebih cepat, lebih tanggap gitu. Kemudian giliran bantuin istri atau ngurusin anak itu enggan, males gitu. Jadi lebih memprioritaskan orang lain daripada istrinya sendiri. Terus bagaimana saya harus bersikap untuk hal seperti itu sebagai seorang istri, karena saya juga tidak mau dosa ya kepada suami. Sekian Ustadz dan Ustazah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya curhat, betul, alhamdulillah. Ini bapak-bapak, pak, ada yang sama istri pelit ada? Sama istri orang baik ada? Mana orangnya? Oh, salah alamat. Biar lebih dalam kita dengarkan dulu, Masya Allah. Silakan untuk Ustazah Umi Lulung Mumtazah. Terima kasih, jazakumullah. Ini kayaknya pertanyaannya dalam banget. Dalam ini, Mi. Iya,
Langsung dijawab nih ya. Jawab Mi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama Mbak Du. Jadi kalau kita ngomongin bagaimana kalau ada suami memperhatikannya selalu orang lain daripada istri atau anaknya. Jangan-jangan Nah. masakannya kurang mantep. Nah. Jangan-jangan kopinya kurang kental. Nah. Jangan-jangan bininya, ya jangan-jangan gak boleh ya Pak Ustadz. Nah. Ya. Pemirsa Cahaya yang dirahmati Allah, kalau ada hal seperti itu diomongin. Dulu waktu masih ta'arufan pengennya ngobrol lama. Iya, Ya kan, benar. waktu ta'arufan Bu ngobrol bisa sejam 2 jam. Kata orang tuanya, udah malam. Belum mah, belum. Iya. Sekarang di laki bini banyakin ngobrol. Kalau kata surat Ali Imran, katanya ayat 159, ya kan? Fabima rahmati minallah lintalahum. Bersikap lembut kepada pasangan. Walaupun tafazan golizul kolbi, kalau kamu cuman kasar, keras hati, curigation, kayaknya, ntar miskinnya. Maka akan menjauh darimu. Jadi pertama, kenapa dia sama orang begitu mungkin lebih nyaman. Ini apa yang salah dari saya kalau ke kita ya, bunda cantik-cantik manja. Iya. Yang kedua kita ngobrolin. Karena yang namanya pernikahan itu Pak Ustadz mohon izin ya. 20% pernikahan, 80% ngobrol. Ya. Ya enggak? Ngobrol mulu ya. Wasawirhum fil amri. Maka musyawarah dalam suatu perkara. Gimana sih Bang? Masa sama orang ngasih duitnya lancar, masa sama anak bini kagak? Pelit banget. Bagaimana ini pelit banget sih Bang? Jangan kayak gitu dong. Terus kata lakinya gini, 8 ente udah saya transferin 5M. Apa jadi kagak cukup? Karena cukup itu relatif. Mungkin menurut kita nggak cukup, tapi menurut suami cukup. Jadi yang penting obrolin dan musyawarahin dan tegaskan. Kira-kira sih begitu Pak Ustadz. Masya Izin. Allah. Kalau nggak ngobrol ntar jadi ganjalan hati. Jadi sakit. Iya. Ya, seperti itu. Jadi kudu ngobrol. Kudu Masya Allah, ngobrolin. luar biasa Umi, Ya, Masya Allah. kadang suka pada males ngobrol. Enggak, paling ngobrol ntar begitu-gitu juga. Bagaimana? Ada yang kayak gitu Pak Ustadz? Percuma deh, percuma. Ya, kalau percuma jangan curhat. Masya Allah. Ini dari versi Ustazah, Masya Allah. Ustazahnya curhat juga ya. Baik. Selanjutnya lebih dalam lagi terkait tentang prioritas suami nih. Kita serahkan kepada Ustadz Rizky Tamami. Silakan Ustadz Rizky Tamami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nerusin aja dari Ustazah Lulung. Memang ketika kita menjadi seorang suami, seenak-enaknya suami sebenarnya punya istri. Ketika kita belum nikah, kadang-kadang maaf saya kan ini kan mantan anak muda. Mantan perjaka begitu kira-kira, sekarang udah kagak perjaka atau. Itu kan pengennya ketika kita perjaka kalau lagi pusing, lagi puyeng, pengen minta solusi biasanya kan kita curhat kemana? Benar. Alhamdulillah kita nikah kita punya istri jadi punya teman ngobrol. Cuman kadang-kadang orang ketika ngobrol kan ada cocoknya ada kagaknya. Iya. Betul betul. Betul. Yang cocok kita lanjut obrolin, yang kagak cocok kira-kira kita kudu benahin. Jadi kalau ada suami pengennya ngopinya di luar mulu itu kira-kira bagaimana urusan? Apa gulanya kurang banyak? Apa kopinya kurang kental? Apa ngaduknya ke sebelah kanan dulu baru ke kiri kan begitu kira-kira. Memang komunikasi yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang laki-laki memang tugasnya adalah pendengar. Yang banyak ngomong siapa? Wadonnya. Biarin dia mau ngomong apa aja udah. Iya, tuh. Biar kata kadang-kadang maaf, lakinya lagi puyeng, gajian kagak turun-turun, THR ora ada kan begitu kira-kira. Nah maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu wejangan kepada para umatnya ketika ada istri apapun yang diobrolin sama istri ngalor ngidul udah laki tugasnya dengerin aja begitu kira-kira. Jangan pakai dibantah gitu Ustadz. Ya, karena memang perempuan begitu banyak omong tapi dikit tindakan. Tapi kalau laki-laki kadang-kadang ada yang omongnya kagak ada, lo kerjanya banyak banget tuh. Lihat orang dulu ketika di depan rumahnya ada taman. Itu laki-laki nggak pakai ngomong langsung ngambil air disiram tanamannya. Beda sama perempuan biasanya. Wah gayung mana gayung. Padahal depan matanya ada gayung. Iya ada gayung depan mata tuh. Sama. Wah ember mana? Padahal ember ada di bawahnya.
Pakai ngomong dulu ember mah, tapi kalau laki-laki, kalau bahasa orang ujung Menteng, Apa bahasa itu? orang Cakungnya, talk less do more. Iya coba itu. Nato. Iya. No action, talk only. Nah itu dia. Iya, emang dia pisan. Emang begitu lagunya ya. Maka dari itu para ibu-ibu yang bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tugas kita sebagai laki-laki adalah seorang imam. Perempuan adalah seorang makmum. Imam itu kan mau dan mampu harus mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan oleh seorang istri. Nah, maka dari itu mudah-mudahan setelah ini lakinya nggak ngopi di luar lagi begitu kira-kira ya. Kenapa? Memang saya merasakan betapa enaknya. Memang kalau lagi bini lagi kagak enak banget diajak ngobrol. Temen enak banget diajak ngobrol tuh. Cuman hati-hati kita harus pilih siapa dulu temennya. Kalau mungkin sama-sama laki-laki enak ya kan. Emang sama-sama laki-laki. Kadang-kadang kita kan curhat sama laki. Ji bini gua begini. Lu curhat begitu sama bini gua juga begitu ya. Ujungnya kan nangis bareng-bareng begitu gak kira-kira. Dan akhirnya tidak ada kecurigaan. Coba kalau curhatnya maaf ke lawan jenisnya misalkan kita ke temen yang CLBK. CLBK tuh cinta lama belum kelar begitu kira-kira. Ya kan sononya sama masalahnya sininya sama. Akhirnya nyambung ya. Naudzubillah imin. Akhirnya apa? Lebih nyaman sama istri orang lain. Naudzubillah imin. Baik, makasih Ustadz Tamami, Masya Allah. Lebih dalam lagi coba saya bertanya kepada Ustadz Ehsan. Siapa yang lebih kita prioritaskan Ustadz? Suami, istri, ibu atau anak dulu? Mana prioritas dari semua itu? Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nomor 3 ini susah Bu. 1, 2, 3 ini udah kesimpulan, agak berat. Namun ketika ditanya mana yang menjadi skala prioritas, di dalam kitab Fatwa Imam Nawawi, karya Imam Nawawi, halaman 150, itu seseorang tidak berdosa ketika memprioritaskan atau mengutamakan istrinya. Tetapi jangan juga melupakan nafkah untuk ibunya selama nafkahnya itu berada di wilayahnya dia. Kalau anaknya 1, 2 misalkan dibagi 2 begitu. Jadi tidak berdosa. Namun ini juga harus dijaga agar perasaan ibu tidak merasa tersakiti. Istrinya dibelain gelang keroncong 2 kilo. Berat sebelah begini. Nah ibunya kagak dikasih gelang-gelang, boro-boro gelang. Kerudung aja nyicil 12 kali 12 tahun. Nah loh gimana tuh? Jangan seperti itu. Tapi ketika case yang tadi disampaikan, kok Ustadz gimana ini? Anaknya ditinggalin. Istrinya ditinggalin gitu. Apa yang terjadi? Ini harus introspeksi dan harus berkomunikasi. Betul kata Umi, kata Ustaz, komunikasi intinya. Dan ada 2 tempat komunikasi bagi suami dan istri. Yang pertama adalah meja makan. Kagak ada meja Pak Ustaz, di karpet. Kagak ada karpet, tikar. Kagak ada di teras depan, udah sambil makan. Ya, komunikasi, lu maunya apa sih? Pulang pergi, cuman gue dicuekin aja, dulu cinta sama gua. Wah. Dulu mah mbebeb, hani bani sweetie bun bun, betul Pak? Ya udah siap 40-50 tahun, begitu kan? Beda ekspresinya saja. Ini dibicarakan, ya, disampaikan. Yang kedua tempat yang paling luar biasa dahsyat, kadang-kadang ini ada gempa tektonik dan vulkanik 7,9 skala Richter, itu di kasur. Saya pernah ngalamin Ustadz. Ada 2 pasangan mau bercerai. Saya bilang lakukan ini selama 1 minggu. Kalau gagal balik lagi. Kagak jadi cerai. Selesai ngomong. Ayo dong. Gitu ajakannya. Mohon maaf ini ya. Ayo dong. Selesai kok. Apa sih ujung-ujungnya laki-laki. Laki-laki itu kan banyak mikir. Kalau perempuan banyak perasaan. Udah digabungin. Karena sejatinya pernikahan itu hanya ada bau dan umur. Nggak ada yang sempurna. Betul nggak? Nggak ada. Kalau baurnya kegedean, murnya kekecilan, los dol, ya. Kalau kekecilan murnya ini sempit, betul? Jadi harus saling mengisi. Bapak juga jangan egois, Pak. Ibunya suruh berdandan, beli bedak dan lain sebagainya, kagak dikasih duitnya. Bagaimana urusannya? Jadi bapak dilabain sama istri orang, ya elah. Coba itu bagaimana itu. Maka muncul yang namanya pelak. Hafal bener ibu-ibu di sini ya. Yang beginian, gibah syariah ini.
Ini muncul karena apa? Karena tidak adanya komunikasi, prioritas tadi. Yang mana yang harus jadi prioritas adalah keluarga. Jangan sampai orang lain, ada lagi yang prioritas. Saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz gimana kalau suami saya ini kerjaannya mancing terus dari pagi sampai sore, sampai malam lagi. Saya bilang ajak ngobrol, kalau bisa diajak ngobrol ceburin. Biar mikir. Kalau kagak bisa diceburin juga, ya udah temenin dia mancing. Lagi mancing, lagi mancing, gituin aja. Kenapa? Karena dengan berkomunikasi kali aja dia pulang. Iya. Kan bapak-bapak ini sebenarnya penyakitnya yang paling banyak itu mah. Tiap malam kumatnya itu jam 10 sampai jam 1. Mama, begitu kan? Ya. Nah pertanyaannya kalau suami itu lari ke orang lain, apakah mamahnya sudah tidur? Ataukah mamahnya tadi salah ngegodok? Tadi kata Ustaz salah apa tadi Ustaz? Salah ngulek? Salah bantal. Nah harus dipikirin, ibu-ibu juga jangan egois. Ya, ngadepin suami pulang kerja, ya pengen diberi prioritas. Tapi suami pulang kerja pakai daster bolong. Belum salon pas di sini, PPO baunya 1 kilometer udah bau. Belum kagak pakai deodoran, 7 rupa. Baju bolak-balik, itu gimana urusannya? Semua dibicarakan dengan baik. Kembali lagi ke skala prioritas, itu tadi Imam Nawawi menyampaikan ketika seseorang ingin memprioritaskan istrinya, boleh. Tidak berdosa, tapi jaga rasa. Ngaji yang paling susah nih ngaji rasa. Jaga rasa. Rasa siapa? Ibunya. Jaga rasa siapa? Bapaknya. Seperti itu. Sehingga semuanya hidup dengan harmonis. Dicontohkan oleh baginda Nabi kok. Ya, dengan mertuanya. Betul gak? Mertuanya salah satu sahabatnya juga kan, betul? Luar biasa. Harmonisnya, perjuangannya dalam kehidupan rumah tangganya. Udah contohin Nabi, jangan yang aneh-aneh. Jangan nyontohin drakor. Kalau dulu zaman saya telenovela, contohin begitu. Jangan Bu ya. Sepakat Bu? Sepakat, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih para guru-guru semua. Inilah pentingnya kita memiliki agama sehingga kita mampu menempatkan situasi pada waktunya dan menempatkan bahasa pada tempatnya. Insya Allah prioritas itu milik bagi semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustazah Lulung Mumtazah dengan pembahasan surah An-Nur ayat 32. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran maka insya Allah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Natasya yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Insya Allah. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu.
Masih semangat? Pak. Kurang kenceng suaranya Pak. Kenceng banget alhamdulillah. Masya Allah, di segmen ini kita sudah bersama dengan guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Insya Allah beliau akan membagi ilmu kepada kita dengan menjelaskan tafsir surah An-Nur ayat 32. Kepada guru kita dipersilahkan. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Abe. Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang semangat. Ya, yang semangat karena kita belajar Al-Qur'an. Tadi ayat-ayat yang dilanturkan oleh Ananda Natasha, Ustazah Natasha ya, Ustazah Munggil ya. Aduh, Insya Allah. wajahnya mirip dengan saya ya. Iya. Cantiknya. Sama saya juga mirip. Mudanya. Gitu ya. Cantiknya iya, Iya, mudanya iya. 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 Belajar tafsir dulu lah ya. Iya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini Allah turunkan kita rahmat dan berkahnya. Amin. Jadi pemirsa, Nah. ayat ini adalah dalam tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum, ya kan? Nikahilah oleh kalian, ya. Orang-orang sendirian di antara kalian, mau laki, mau perempuan, kalau masih jomblo, masih sendirian, harus nikah. You understand? Yes. Karena apa? Di dalam tafsir di sini dinyatakan, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya di sini dinyatakan amarullah, bahwasanya Allah perintahkan kepada siapa? Kepada orang yang jomblo-jomblo, yaitu bitazwij, yaitu untuk menikah. Jadi kalau nggak pada mau nikah, nauzubillah min zalik, akan terjadi yang namanya perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian waqala ahor, ya kan, bahwasanya taifatu minal ulama ila wujubi ala kulli man qadaru alaihi. Dan ini kalau kata para ulama pemirsa, bahwasanya menikah itu sangat wajib apabila dia sudah mampu. Mampu ilmunya, mampu juga materinya. Rumi. Ya kali kalau kita punya anak perempuan, pengen diajak hidup dari nol. Iya. Ya enggak? Anak insya Allah kita didik dengan baik. Kita biayain dengan baik dengan izin Allah, rezeki dari Allah. Masa yang ngajak mintanya dari nol? Harus ala qadaru alaihi, jadi dia harus punya ukurannya. Kita enggak minta matre, enggak, cuman masa iya sih? Hah? Gitu pemirsa. Emang Pak Ustadz mau ngajak bininya dari nol? Mau. Oh, mau. Nol dari mana? Emangnya kita apaan? Gitu. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika yang mau menikah ini baik itu baik jomblonya adalah laki maupun perempuan, apakah dia budak atau merdeka, kalau memang dia yakunu fuqara masih kekurangan, masih fakir ilmu, fakir materi, 8 gaji mah relatif. Kalau kata ibu yang ini gaji gede kalau udah 50 juta sebulan. Benar. Belum tentu kata bapak gede. Iya. Mungkin menurut bapak gede adalah 100 juta. Benar. Atau mungkin seperti tetangga sebelah ada yang bilang 5 juta udah girang. Benar, cukup. Ada uang belanja dikasih 50 ribu dia beli ikan. Kasih dia 100 ribu per hari dibeli daging. Iya. Ada yang 10 ribu cukup. Cukup. Makan oncom. Jika mereka dalam keadaan fakir, kekurangan di sini apa? Materi kah, ilmu kah, pengalaman kah? Maka ada belajar. Karena menikah adalah yang namanya ibadah seumur hidup. Bahkan menurut Ibnu Abi Hatim yang disebut dengan fuqara di sini apa? Bahwasanya wa awadahum alaihi algina. Allah janjikan bagi orang menikah pasti dia cukup. Cuman pemirsa, jemaah semuanya yang dicintai Allah, kita sebagai orang tua suka khawatir. Apa iya? Ya, kalau kita punya anak laki, bisa nggak kamu yang namanya tanggung jawab sama istri? Takutnya kayak tadi itu kasus, perhatiin maknya doang, bininya kagak. Perhatiin bininya doang, maknya kagak. Jadi bagaimana? Gimana menjadi istri yang solehah? Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Allah berikan namanya kekayaan. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya kan? Tadi nyatakan nikahilah berarti ini adalah amaro, perintah. Wa qala Ibnu Mas'ud, iltamisul gina fin nikah, carilah kekayaan dengan cara menikah. Bu. Pak. Papa. Papa. Iltamisu carilah kekayaan lewat menikah. Kenapa? Saya mau nanya nih. Dulu ibu sendirian kan? Pas gitu menikah jadi sekarang jadi berapa?
Berempat. Karena anaknya Ustadz ada berapa jadinya? Berlima. Berlima. Tadinya sendiri. Diri. Menikahlah berdua. Dua. Lama-lama berlima. Berlima. Tadinya punya rumah nggak? Kagak. Kagak. Kontraktor. Ya. Kontrak sono kontrak sini. Iya. Sama saya. Jadi ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu iltamisu. Dari perintah ini carilah kekayaan dan kecukupan di dalam nikah. Iyakunu fuqara wa qala aidon salah satun haku alallahi aunahum. Menurut daripada Abi Hurairah. Tahu nggak siapa Abi Hurairah? Seorang sahabat Nabi yang senang sama kucing. Maka dipanggil Abu Hurairah. Kalau ibu senang kucing Ummi Hurairah. Kalau ibu senang duit Umi Pulus. Iya. Ya kan Ustadz ya. Iya, Saya salah nggak ngomongnya? Iya kagak. Kagak pemirsa. Iya. Waqala Abi Hurairah. Waqala Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang wajib yang berhak kita tolongin. Apa? Anakihu yuridul afaf. Kalau udah ada anak kita, saudara kita, udah mampu dia menikah, kerjaannya ada alhamdulillah, soleh-solehah ya kan. Dia kepengen banget nikah, biar kata umurnya 22 nikahin. Karena apa? Orang yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya itu patut ditolongin. Tuh 2, 3. Ditolongin. Ngapa jadi pada bengong sih? Terpesona ngeliat saya? Terpesona aku, terpesona. Jadi terusin. Iya. Dan yang kedua siapa nih yang bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama annakihu yuridul afaf, orang yang mau menikah dan dia menjaga kehormatan dirinya. Wal mukatab yuridu al ada, juga seorang yang namanya budak yang ingin merdeka dari tuannya. Di zaman Rasulullah, sekarang nggak ada. Dan yang ketiga wal gozi fi sabilillah, orang berperang di jalan Allah. Masya Allah, jadi kalau ada orang mau nikah jangan takut. Insya Allah yang bawain beras mah ada. Ada. Kan katanya kalau kita kondangan Bu ya, kita kondangan bawa gelas nih. Ntar besok kita kudu kadonya gelas lagi, begitu gak sih? Lagi. Emang begitu ya? Katanya begitu. Ada begitu ada? Ada. Mana itu? Di Bintara Jaya pastinya. Al Iman. Ada ya? Iya. Beras lagi? Iya. Iza huyitum bitahiyatin fahayu biasana minha aurudduha. Jika kamu diberikan salam penghormatan ya oleh seseorang, entah hadiah, entah pemberian, balaslah pemberian itu dengan yang lebih atau yang sepadan. Masya Allah. Antum kondangan kan aneh. Iya. Antum ngasih amplopnya tipis. Iya. Besok ente ngadain kondangan gue tipis lagi. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah jangan kayak begitu. Rezeki beda-beda. Benar Mi. Nih. Jadi pertama di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, pertama perintah menikah wajib bagi yang mampu. Apalagi seorang anak muda yang sudah tidak tahan lirik sana lirik sini. Ya ma'syaros sabab, dalam salah satu hadis dalam kitab ini Ibnu Katsir. Wahai sekalian anak muda ya kan, jika kalian manistato aminkumul ba'ah. Jika kalian sudah mampu untuk menikah, mampu yang namanya mapan materi dan juga kamu sudah yang namanya bisa, yang namanya maaf ya, sudah mengerti ini aurat laki, ini aurat perempuan, maka menikahlah kalian. Kenapa? Falyatazawwad, maka menikahlah. Fa'inahu aghaddu lil basar. Karena kalau udah dia ngerti ini cantik, ini cantik, ini cantik, ini ganteng. Cantik. Maka wajib menikah. Karena untuk menahan pandangannya. Biar nggak ngelirik yang lain. Dan apalagi di sini. Dan akan menjaga wahsona lil farji. Untuk menjaga maaf kemaluannya. Nah inilah betapa hebatnya ya. Bahwa Al-Quran mengajarkan kita. Kalau sendirian menikah, udah nikah rawatlah rumah tanggamu. Sakinah mawadah warohmah. Masih muda mawadah. Udah tua, udah elek, mau udah. Repot. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Umi Lulu Mumtazah yang luar biasa. Penjelasan yang sederhana, singkat, padat, dan mampu kita pahami bersama. Alhamdulillah. Dan luar biasa pencerahan yang beliau berikan kepada kita ini bisa memberikan kita nambah-nambah penasaran. Penasaran apa enggak? Jadi ada yang mau ditanya. Ada yang mau curhat, ada yang mau bertanya sama Ustazah? Masya Allah banyak banget Ustazah.
Boleh, tapi cuma satu doang. Silakan. Nah, yang ini. Nah, silakan Bu. Sebut nama, salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliyah Imdam. Iya. Oh Aliyah? Iya. Kagak Aliyah. naik-naik kuliah? Belum. Aliyah aja. Sekarang turun malah ke SD lagi. Iya. Izin bertanya Ustazah. Ya. Mangga. Saya sebagai, alhamdulillah sudah menikah ya. Sudah punya anak? Nah itu mohon doanya. Saya sudah menikah, cuma saya punya pertanyaan. Sebagai seorang istri gitu ya, sebagai seorang istri, saya punya suami, saya punya ibu gitu ya. Kemudian nanti pun saya pun akan punya anak. Amin ya Amin, Allah. amin, amin. Kabul. Amin. Kalau saya memilih gitu ya, siapa yang harus saya prioritaskan dulu nih sebagai seorang istri? Iya, suami saya dulu kah? Ibu saya atau anak-anak saya nih? Apalagi kalau tiga-tiga maunya barengan, merongrong gitu. Nah itu bagaimana saya? Sekian Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alia atas pertanyaannya yang Masya Allah ini mewakili semua. Kadang kita dilematis ya, kita baik sama emak salah, ya enggak? Baik banget sama bini salah, enggak merhatiin sama anak salah. Nah jawabannya silahkan Ustazah. Terima kasih. Jadi, seperti biasa. Sebenarnya ini tiga-tiganya kita sayangin semua. Ya suami, ya orang tua, ya anak. Tapi pada porsinya. Tuh 2, 3. Porsinya. Kita sebagai istri wajib taat sama suami. Dalam surat An-Nisa ayat 34 ya kan. Ketika seorang suami menjadi qawam, arijalu qawamun ala nisa, dia udah menjadi qawam, udah membimbing kita, ngasih nafkah lahir batin, oke lah pokoknya. Maka akan muncul solihatun, istri yang soleha. Jadi jangan harap istrinya soleha kalau bapaknya pelit. You understand? Ada enggak? Ada. Mana orangnya? Sono. Solihatun qanitatun, akan dapat istri yang qanitat, yang taat. Dan hafizatun, menjaga kehormatannya baik suaminya lagi di rumah maupun lagi pergi tugas luar kota. Jadi apa? Harus nafkah dulu. Baru nanti kalau ke orang tua apa? Orang tua nggak bisa kita bilang yang namanya tidak taat sama orang tua dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tuamu. Jadi kalau ke suami taat, ke orang tua berbuat baik. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda semuanya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda gitu. Jadi nggak ada yang ini begini. Dan ke anak dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsalladzina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Kalian harus khawatir kalau sampai kita ninggalin anak dalam keadaan lemah. Lemah ilmunya, lemah hartanya. Makanya ada ilmu waris. Ninggalin harta. Bukan duniawi Pak Ustadz. Bener. Pemirsa bukan duniawi. Kudu kita tinggalin. Jangan ninggalin utang doang. Tapi ninggalinlah warisan yang banyak. Seperti itu. Jadi masing-masing ada porsinya. Tiga-tiganya. Kita sayangin tiga-tiganya. Kita doain. Insya Allah. Seperti itu. Masya Allah tabarakallah, terima kasih banyak Ustazah Lulung Mumtazah yang tentunya sangat menarik tema yang beliau bahas dan ini banyak sekali pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan kajian dari guru kita Ustadz Rizky Tamami. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود
كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun berada yang masih setia bersama kami dan para jamaah yang tentunya masih semangat. Semangat semuanya. Masih mau mendengarkan kajian? Masih mau menambah ilmu buat kita semua? Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita dengarkan segmen ini adalah kajian tafsir yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Rizky Tamami. Kepadanya fa'alaihi maskuron. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Bu. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Bapaknya masih hidup ini. Alhamdulillah. Hidup Ji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita bicara tentang rumah tangga ini tidak lepas dari beberapa faktor. Terutama ketika kita menikahi istri kita yang dulu itu jadi idam-idaman kita. Lalu ketika kita setelah menikah adalah anak ketika kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya adalah menjadi tanggung jawab kita. Kenapa begitu? Karena setelah akad nikah maka semua tanggung jawab seorang istri ada di seorang suami. Ketika seorang istri kita pergauli lalu Allah takdirkan kita mempunyai anak, maka bagaimana nasib anak kita di dalam persusuannya? Maka ada satu kitab namanya kitab Rohikul Makhtum. Ini kitab sejarah Bu. Itu kurang lebih jumlah halamannya Ustadz udah diterjemahkan 749 halaman. Kira-kira ibu-ibu pernah baca buku enggak 749 halaman? Oh pernah baca buku begitu? Jangankan baca buku 700 halaman. Iya. Kadang-kadang baru baca Yasin Ji seayat. Yasin. Tiba-tiba ada WA dari bestinya. Iya. Nanya posisi di mana coy?
kita jawab, di rumah ngapa emang? Ayo abang ngopi. Oke siap 86 OTW. Iya. Sadaqallahul azim. Ada yang begitu modelnya? Ada. Ada modelnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ketika kita punya anak, Bu, itu kita susui selama 2 tahun. Ya, cuman bagaimana Ustadz problemnya? Udah saya mah setahun aja dah. Sisanya pakai susu merek lain aja dah, bukan susu merek dewek begitu kira-kira. Iya. Maka nggak jadi masalah. Lihat dulu bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa kitab sirah, beliau kan sempat disusui oleh siapa? Halimah. Nah, ini adalah tanda bukti ternyata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disusui selain kepada ibunya. Nah itu adalah tugas ibu untuk menyusui anaknya. Lalu bagaimana tugas seorang bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya? Maka dalam ayat ini dikatakan tanggung jawab dari segi pertama pakaiannya. Jadi seorang suami itu harus perhatiin bagaimana pakaian bininya, pakaian anaknya. Bukan cuman pas lebaran doang. Kadang-kadang kan kalau orang kita baju baru pas lebaran aja. Anak 5 ji, Ya. 1 anak 2 pakaian. Gempor sampai 10 tuh ya. Iya. Belum bininya minta pakaian 3. Tiap hari Ji. Dan tiap hari begitu modelnya ya. Hari lebaran pertama kerudungnya putih. Bajunya merah, roknya hijau percis kayak bendera Itali. Terlebaran kedua, Ji, wah Allah kerudungnya biru, bajunya putih, roknya merah percis kayak bendera Perancis tuh. Bendera apa boleh dikumpulin sama dia tuh. Iya, Ji. Tapi ini menjadi satu kewajiban kita sebagai seorang suami. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 233. Suami ayo Pak bareng-bareng kita perhatiin bini kita. Kan kalau bini cakep laki yang bangga, bener gak kira-kira? Iya. Kondangan, wah bini kita pakainya cakep bener. Wah teman kita nunjuk gitu, itu bini siapa Ji? Wah lo bini gua, wah elah. Lu kagak salah pilih Ji, lumayan memperbaiki keturunan tuh ya. Jadi kalau bininya yang cantik, bininya pakaiannya cakep, yang bangga siapa? Lah suaminya. Makanya jangan heran misalkan ada ibu-ibu berangkat pengajian, nyampe pengajian Ji pengen maulid, mau Isra Mi'raj, nyampe rumah Pak jangan lupa cicilan baju pengajian baru lagi ini ya. Tuh kira-kira respon bapak-bapak gimana? Kalau bapak yang soleh begini, alhamdulillah mah nyicil lagi ya. Iya. Kalau bisa jangan nyicil mah, malu-maluin papa. Kalau bisa cash depan muka ustazah kita bayar. Dah. Karena memang ini udah menjadi haknya suami. Bini pakaiannya harus cakep. Tapi maaf Bu, kita juga sebagai seorang bini perhatiin cakepnya jangan cuma di luar. Di dalam rumah juga kudu cakep, betul gak kira-kira Pak? Iya. Giliran kondangan, giliran nongkrong, giliran reuni pakainya cakep banget. Ketemu sama lakinya di dalam rumah, ya Allah daster doang. Udah begitu bolong ada 10 Ji. Ya apa yang pengen diliatin ya. Ya betul apa betul? Iya. Betul. Jadi seorang suami harus perhatikan pakaian daripada istrinya. Sama Bu, istri juga harus begitu. Makanya dulu kenapa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rumah tangganya sebagai rumah tangga yang harmonis romantis. Beliau bersama Siti Khadijah romantis. Beliau dengan Hafsah romantis. Apalagi dengan Aisyah. Ya Allah romantis banget Ji. Emang salah satu istri Rasul yang perawan Aisyah. Kalau Khadijah kan janda, Zainab janda tuh. Lihat romantis banget Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kuncinya? Laki ngertiin bini, bini ngertiin laki. Jadi kalau udah laki beliin baju buat siapa? Buat bini yang cakep. Bini juga kudu beliin pakaian laki biar pada idep. Misalkan Bu, ini masih hidup apa kagak ini? Masih. Jadi bini kudu idep juga sama laki. Jalan-jalan Ji ke Tanah Abang. Benar bro. Misalkan pakaian kita udah kepenuhin. Ingat gua Allah iya. Gua dibagi 2 juta tadi sama laki. Ya udah minimal 1 pakaian dah laki gua beliin tuh. Ternyata ada yang jembrengin, ngerti jembrengin apa kagak nih ya? Iya. Ini bahasa orang Betawi nih ya. Di jembreng tuh artinya digantung. Wah Allah. Ini kayaknya laki gua kalau pakai baju ini cakep romannya. Romannya berubah jadi kayak Sahrul kan ini romannya. Iya. Pikirin Bu. Bagaimanapun laki kita kurang sayang apa sama kita. Ke Tanah Abang dikekepin duit 3 juta. Padahal laki cuman begini, ya itu titipin ya barang-barang 1 mah cariin dah kokok biar ada banyakan.
Apanya? Kantongnya. Biar kalau pengajian enak Ji, nentengnya Iya, pulang iya, gitu iya, kan iya. ya. Jadi kanan kiri. Kanan kiri ada tuh ya. Iya, Iya. benar. Jadi itulah yang diajarkan oleh Islam, terutama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hak-hak yang ada di rumah kita, suami kepada istri, istri kepada anak, bahkan anak pun mempunyai hak kepada orang tua, menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu bagaimana? Seorang bapak kepada seorang anaknya harus memberikan contoh yang baik ketika di dalam rumah tangga. Jadi bukan cuma hak pakaiannya yang cakep diperhatiin, tapi akhlak yang ada di rumah juga harus diperhatikan. Pendidikannya harus diperhatikan, bacaan Qur'annya juga harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya bukan cuma jadi perhiasan dunia, tapi insya Allah menjadi perhiasan akhirat. Kalau udah begitu insya Allah di sorga bareng-bareng, amin ya robbal alamin. Begitu kira-kira Ji. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustaz Rizky Tamami atas penjelasan dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 233 yang begitu luar biasa, di mana dalam paparan tadi kita menjadi suami yang tentunya bisa bertanggung jawab kepada istrinya, insya. Begitupun istri yang bisa bertanggung jawab kepada rumah tangganya, amin ya robbal. Nah, sepertinya para jamaah yang ada di sini udah nggak sabar pengen bertanya sama guru. Ada yang mau bertanya? Ada? Waduh, banyak banget guru. Ya, banyak Cuman amat kesempatannya cuman satu. Saya kasih bapak-bapak dah, Pak. Iya dah. Nah, silakan bapak yang itu. Salam dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Firdaus. Ustadz Firdaus. Saya jamaah dari Masjid Al-Iman. Alhamdulillah, silakan Pak. Di sini saya mau tanya Ustadz, saya udah nikah cukup lama. Nah, di akhir-akhir ini nih ada kebiasaan nih istri saya Ustadz. Dikit-dikit nanya, ayah sayang bunda enggak ayah? Ya, iya. Terus. Dikit-dikit nanya Iya, gitu iya. Ustadz. Jadinya Nanya mulu berarti ya? Jadi Iya. kadang ya terus terang sih saya emang kalau nunjukin bilang jawabinnya dia ya sayang gitu. Tapi udah dijawab kadang besoknya nanya lagi. Iya. Nah itu kudunya kita bersikap bagaimana Ustaz untuk meyakini, kayaknya meragukan gitu Ustaz. Iya, Rasa iya, sayang iya, kita iya. ke istri gitu Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Bapak Firdaus luar biasa Ji. Ini pertanyaan sama kayak ini istri aneh di rumah Ji. Asal aneh pulang kerja, ayah sayang enggak sama mama. Asal aneh pulang kerja, saya enggak sama, belum dikasih duit Ji. Silakan guru, jawab guru. Kayaknya kita bertiga harus bikin grup WA. Ternyata emang ini pertanyaan saya juga begitu Pak. Berarti ini pertanyaan buat saya juga ya. Karena memang seorang perempuan itu ditakdirkan banyak nanya, banyak ngomong. Iya. Ya, kalau bahasa orang pesantrennya itu adalah tahqiq. Tahqiq artinya apa? Nekenin kira-kira laki gue sayang apa kagak gitu kan kira-kira. Mungkin bisa jadi ngelihat gerak-gerik kita juga. Waduh, nih laki gue sayang apa kagak deh. Biasa pulang jam 10, sekarang pulang jam 1. Nih kira-kira nongkrongnya di mana dia, kan begitu kira-kira ya. Tapi insya Allah, jadi suami istri itu harus ada rasa husnuzon. Husnuzon artinya adalah berprasangka baik kepada pasangan kita. Ketika kita misalkan seorang suami harus juga berhusnuzon kepada seorang istri. Masya Allah ternyata istri saya nih, saya nggak salah pilih istri, saya soleha istri saya. Makanya saya Ji itu termasuk termasuk suami yang nggak pernah buka WA-nya istri tuh. Saya Ji itu kenal. Antum ya Ji ya? Iya takut saya. Kenapa? Karena kita husnuzon aja sama bini kita. Oh insya Allah lah bini kita kan kita pilih karena akhlaknya. Karena perangainya. Sama laki juga begitu. Bini juga harus begitu juga. Ya Allah kalau gue tanyain sayang mulu sama laki gue pasti sayang. Ingat Bu, laki itu menunjukkan kasih sayangnya bukan cuma lewat mulut. Kadang-kadang maaf tanpa bicara laki sayang sama kita. Ibu pilih mana? Laki yang sering ngomong tapi gak pernah beliin barang. Daripada misal atau laki yang beliin barang mulu tapi kagak pakai ngomong. Ayo ngomong yang mana tuh? Milih yang mana? Iya. Misalkan ibu punya laki, misalkan udah mah tenang. Ntar minggu kita jalan-jalan. Kemana Pak? Ke mall. Ibu emak mau ngambil apa aja boleh. Mau galung, gelang, tas, boleh apa aja semua. Nyampe mall, ya ilah tibang jajang cilok doang tuh. Beda sama laki yang misalkan maaf. Kan ada laki-laki yang mohon maaf
Diam tapi tindakannya luar biasa. Tiba-tiba pulang dinas dari Jogja, wah bininya dibeliin tas. Tulisannya GUCCI, wah loh. Ditanya, Pak Gucci mana? Mangga 2. Ya kan lebih enak begitu. Tapi ingat ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum perempuan nanya sayang apa enggak. Ya namanya perempuan kan tidak mau kehilangan orang yang disayangi. Betul-betul. Saya juga begitu Ji. Waktu itu kalau bini saya nanya begitu. Saya juga sering nanya. Umah, kalau saya manggilnya Umah. Kalau bini saya manggilnya Buya. Untung aja nggak dipakein A tengahnya. Iya, jadi buaya. Iya. Maaf. Saya tanya kenapa sih Uma tiap hari nanya Buya sayang Uma apa enggak. Cuman satu, takut kehilangan itu perempuan. Kenapa? Kalau perempuan kalau udah kehilangan laki-lakinya maaf susah pengen kawin lagi. Betul nggak kira-kira? Nenek-nenek kita maaf Pak, nenek-nenek kita itu pas ditinggalin sama engkong kita. Ya Allah bertahan 10 tahun 15 tahun kagak kawin lagi. Beda sama kita laki-laki. Ya Allah bini mati. Kadang-kadang kuburan belum kering Ji. Udah angkah tuh kawazawat kobil tuh nikah. Betul betul. Nah tapi pada intinya insya Allah kalau laki model begitu, bini model begitu tandanya sama-sama sayang. Terus juga saya ingin menambahkan sedikit di dalam surah Al-Baqarah tadi. Jangan takut ketika kita sayang sama istri kita. Kita sayang sama laki kita, bahkan kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk semuanya. Insya Allah Allah akan beri kemudahan, bahkan Allah ganti yang lebih banyak lagi kepada kita. Amin ya robbal. Maka dari itu jangan pernah pelit sama 2 perempuan buat laki-laki. Yang pertama jangan pernah pelit sama istri. Yang kedua jangan pernah pelit sama ibu kita. Saya ngerasain bener, saya habis pulang ceramah Ji, Ana Ji jujur kalau ceramah Ana gak pernah megang amplop, udah langsung kasih bini aja. Masya Allah. Paling kita minta 10% ya. Ya. Lah iya buat bensin, buat ngopi kan begitu kira-kira. Masya Allah kita kasih itu, ya Allah rezeki makin nambah. Bahkan ibu kita, makanya saya ketika memposisikan mana prioritas pertama, ibu atau seorang istri. Saya menempatkan istri dan ibu saya sebagai prioritas utama karena doa-doa mereka yang akan mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima Masya kasih. Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustaz Rizky Tamami yang telah membagi ilmunya, mengulas begitu jelas, begitu luar biasa, begitu lugas. Mudah-mudahan ada keberkahan ilmu buat kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan ceramah dari guru kita Ustadz Ihsan Syaban. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran maka insya Allah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Amin ya robbal. Amin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia.
Terima kasih para pemirsa dimanapun berada yang masih setia bersama kami semua dan para jamaah yang ada di sini, sehat semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Mari sama-sama hari ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ihsan Sya'ban. Insya Allah beliau akan membahas tema membangun hubungan baik antara mertua dan menantu. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin. Sayyidi khuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Robbi yang Maha Ghafur. Yang sampai dengan hari ini kita diberikan kesempatan untuk terus bersyukur, bertadabur, bertafakur agar kelak kita membawa bekal yang cukup untuk kembali ke alam kubur. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama dengan beliau. Ibu, Bapak, lemes amat. Ya. Bibir dikulum, makan labu. Assalamualaikum ibu-ibu. Bibir dikulum, makan opak. Assalamualaikum bapak-bapak. Mancingnya susah kalau mau bapak-bapak. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Qori bahwa luar biasa Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Belum lagi wabil walidaini ihsan di dalam surat Al-Isra disampaikan berbuat baiklah kepada ayah dan ibu kita. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana meningkatkan hubungan baik tetapi dengan mertua. Ini yang agak sulit untuk disampaikan dan diimplementasikan. Karena enggak semua bisa paham dengan ini. Ada 4 hal yang harus dicatat. Ketika kita ingin meningkatkan bagaimana hubungan kita menjadi hubungan yang terbaik. Tidak kepada orang tua saja tetapi kepada mertua. Ya mertua itu kan orang tua kita Bu. Betul? Bapak punya mertua punya? Pelan amat punya. Udah kasih roti belum? Bapak punya mertua apa enggak? Ibu punya mertua apa enggak? Semuanya punya mertua betul? Kita harus hormat sama mertua. Lantas apa yang keempat itu? Yang pertama, yang paling utama, suami dan istri harus meningkatkan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri. Jangan-jangan ya, kalau apalagi serumah sama mertua di PMI, Pondok Mertuain Indah. Ini diajakin curhat sama ibu mertua, gimana suami kamu? Ya biasalah, bawa duit cuma 2 juta, nggak susah, beli peda aja susah, peda, tahu peda, asin peda. Susah, beras aja susah, duit cuma 2 juta, hari gini. Oh. Dia sudah meninggalkan tanggung jawab dia sebagai seorang istri untuk menutupi aib suami. Tutupin itu, jangan diomongin. Lah Ustadz, ke mertua jangan diomongin, jangan, itu rahasia dapur. Apalagi urusan kasur. Gak boleh diomong-omong. Sepakat Bu? Itu yang pertama. Bapak-bapak juga sama. Sebagai seorang suami, jangan ngomong sama orang tua ketika istri kita cerewet. Ketika istri kita bawel. Kalau bawelnya buat kebaikan, kalau cerewetnya buat kebaikan, maka kita ikuti, betul? Iya dong, harus adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada porsinya. Jangan kadang-kadang kalau ibu-ibu lagi, bapak-bapaknya, akhirnya apa? Pengadilan agama. Padahal pernikahan sudah sekian puluh tahun. Yang dilupakan adalah anak-anak kita, kehidupannya akan hancur, betul? Iya dong, jangan dulu aja cinta. Giliran udah menikah boro-boro cinta. Mohon maaf ini ya, buangan angin aja. Blas, dar. Syukurin lu. Begitu kan. Bener apa kagak?
Kalau baru menikah 3 bulan, empet, pelepes. Ya kan? Siapa ini yang buang angin? Oh no, tetangga sebelah. Tetangga sebelah sampai. Ketika kita sudah meningkatkan tanggung jawab kita sebagai seorang suami dan istri, maka kita akan jelas berkomunikasi dengan mertua. Yang penting-penting aja. Nggak usah diomongin yang lain-lain, apalagi serumah. Yang kedua, jadikan mereka kedua orang tua kita. Salah satu ulama yang lain menyampaikan, jadikanlah ini adalah orang tua kedua. Kalau saya lebih senang, jadikanlah mereka kedua orang tua kita. Jadi orang tua kita ada berapa? Ada 2, orang tua kandung dan mertua. Kalau posisinya sudah sama, insya Allah komunikasinya anteng-anteng aja. Ibu kita dibeliin. Maksudnya keblibet. Dibeliin mobil, mertua kita dibeliin mobil. Jangan kagak. Ibu kita dibeliin rumah, mertua kita dibeliin. Walaupun ukurannya beda, nggak apa-apa. Yang orang tua dikasih tipe 36, yang ini 21, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama. Begitu. Yang ketiga nih harus diingetin sama ibu-ibu. Menjadi bagian keluarga. Jangan udah nikah tuh lupa. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Neng, iya bu, main handphone. Neng, iya bu, nonton film, drakor, India, segala macam ditonton. Disuruh minta tolong nyeremin tanaman, kagak mau. Disuruh beresin rumah, kagak mau. Ini kan yang masalah ketika hubungan mertua dengan menantu tuh turun. Ya, kenapa? Karena kitanya ego. Betul nggak Bapak? Ya kalau Bapak-Bapak mah anteng, kagak ada di rumah ya kan? Ibu-ibu, maksudnya serong kanan aja deh ya. Ibu-ibu yang ada di rumah. Bertemu dengan ibu mertua betul. Bertemu dengan bapak mertua betul. Bapaknya minta kopi, bikinin kopinya yang kental. Kalau perlu gak pakai gula biar tahu pahitnya kehidupan. Jangan diikutin, ya aja. Kasih gula sedikit betul. Ketika minta sarapan, kasih sarapan yang baik. Layaknya orang tua kita. Kita menitipkan diri kita kepada mereka. Betul gak? Jangan minta kopi dikasih air putih, ya marah. Minta coklat dikasih apa? Dikasih biji kopi, ya ini susah. Besoknya tanggal giginya, kan kejadian banyak seperti itu. Banyak menantu yang tidak disukai oleh mertuanya karena apa? Karena kitanya, betul nggak? Jadi besok-besok ketemu mertua gimana caranya? Ustadz gimana caranya? Senyumin aja. Pak senyum pak. Gitu. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum bapak. Besok-besok dibilang mantu gue tambah gila. Enggak tapi benar. Mertua saya kan tinggalnya di Cimahi. Ketika mau marah saya senyumin. Gak jadi marah, malah diajakin jalan-jalan. Itu ilmu nih catat pak, catat ya. Ibu mertua saya juga sama, kan sukanya ibu mertua saya itu diajakin makan gitu ya. Di satu tempat makan gitu. Diajakin aja makan jadi adem. Gak ada yang namanya perselisihan. Jadi semuanya anteng-anteng aja. Tapi bagaimana cara kita meningkatkan itu tadi ada 3. Nah yang keempat. Mesti sopan. Santun. Berakhlak. Mentang-mentang mertua di pinggir. Siapa itu? Mertua gitu. Jangan dong. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku kata Rasul diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Betul enggak? Nah kalau sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Harus jadi ibu yang terbaik, mantu yang terbaik. Ya. Benar-benar harus the queen, harus the princess, harus cantik hatinya, harus cantik akhlaknya. Betul Bu? Betul Bu? Dikasih uang sama suami 2 juta anteng? Dikasih 5.000 anteng? Jangan dibilang-bilangin sama mertua. Emang lu kasih mau dikasih sama mertua? Kagak ada. Bapak juga ya Pak, jangan mancing mulu. Mancing keributan, datang-datang ribut sama mertua. Jangan. Ya, ini berdosa. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman ketika mertua sudah ikut campur dalam hubungan pernikahan, maka bubar Pak. Bubar. Kenapa bubarnya? Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita komunikasikan. Maka dari itu harus dekat seperti kepada orang tua. Begitu ya. Jadi ibu-ibu sepakat harus mencintai mertua kita? Kalau saya ngomong begitu ajib gitu ya. Sepakat? Ajib. Iya.
Dah Ustadz. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. Guru kita Ustadz Ihsan Syaban yang begitu luar biasa. Perlunya adanya akhlak, perlunya adanya ilmu. Sehingga kita bisa menjadi sesuatu yang baik buat mertua. Dan bisa menuntun menjadi menantu yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal. Nampak terlihat Bapak Ibu semua yang ada di sini mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Banyak sekali Ustadz, luar biasa. Silakan Ibu. Silakan. Ah. Acung Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana, mau bertanya sama Ustadz, apa yang dilakukan menantu untuk menunjukkan penghargaan dan rasa hormatnya kepada mertua? Masya Itu Allah. aja. Terima kasih Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Guru. Pertanyaannya pendek, jawabannya bisa 2 hari 2 malam ya. Apa yang dilakukan oleh seorang menantu kepada mertua untuk mengapresiasi atau menghargai? Pertama, bertingkah lakulah sebagai seorang anak, bukan menantu. Pertama. Kedua, sopan dan santun seperti kepada orang tua kita. Yang ketiga, ikut di dunianya mereka. Kalau mereka doyan masak, jadi pendampingnya untuk memasak. Kalau perlu punya tabungan, beliin tuh perkakas yang memang dia butuhkan untuk memasak, seperti itu. Sehingga si mertua ini merasa, mantu gue baik banget ya. Padahal ini kan dulunya begini begitu ya. Sekarang baik banget. Itu digaransi benar-benar 1000% diomongin ke tetangga. Semua tetangga dan keluarga. Mantu gue baik, mantu gue luar biasa, mantu gue cantik. Kemarin gue dibeliin perkakas untuk masak-masak. Padahal dibeliin cuma harga berapa? 100-200 ribu. Tapi itulah bagian penghargaan. Sama seperti kita menghargai kedua orang tua kita. Jangan dibeda-bedain. Betul? Siap Teh Lina, siap? Tadi siapa namanya? Liana. Lina, salah. Liana. Oh iya. Keblibet ya. Aduh, ada lagi? Cukup. Siap, makasih Guru. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu luar biasa apa yang beliau sampaikan. Lugas, jelas, singkat. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan membawa kebaikan buat kehidupan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah ini kita akan masuk pada segmen Ngaji Yuk bersama Ustadz Binawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, sudah siap Al-Qur'annya? Hari ini kita akan ngaji bersama dalam segmen Ngaji Yuk. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 dibanding kau mengandung, mengandung lagi. Lah, banyak amat. Iya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir di Masjid Insya Allah mudah-mudahan orangnya selalu selam, dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari qiyamah. Insya Allah salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al Iman di daerah Pondok
Ya, Pondok Kopi kan? Bintara Jaya. Bintara Jaya. Ya udahlah kira-kira begitulah. Insya Allah mudah-mudahan hidupnya makmur. Insya Allah matanya nggak lamur. Amin. Nggak cepat masuk kubur. Amin. Amin juga. Alhamdulillah. Guru. Kita nggak berdua nih. Benar guru. Kita musafah atu dulu. Nah boleh guru, silakan Yang guru. makan sekunteng dicampur kecap. Cakep. Orangnya yang ganteng mantap. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengannya sapa Kang? Namanya Sandi. Morse ya. Jadi itu kalau ada nyanyi Sandi. Cok, ntar dulu mak. Iya, Ya iya, Allah. iya. Asli dari mana Bang Sandi? Aslinya dari Sulawesi Selatan, suku Sulawesi Selatan, pantesan dia ngomong Jawa-Jawanya bahasa Indonesia ya. Iya. Di apa Pondok Jaya apa? di Bintara Jaya. Udah lama? Sudah 1 tahun. 1 tahun baru 1 tahun. Masih dewekan apa udah berteman? Alhamdulillah sudah berteman. Wah, Teman ada calonnya? Oh, kebetulan tidak ikut. Alhamdulillah. Sapa orang Kalimantan dulu Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara yang ada di Sulawesi Selatan, semoga sehat selalu dan seluruh para penonton di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngaji bareng-bareng, saya nggak guruin Bu. Kalau guruin ilmunya kebanyakan ya. Saya ngaji bareng, Mbak. Namun sebelumnya akan dibacakan dulu oleh Bang Sandi. Surah Al-Qamar ayat 16. Understand? Yes, yes, yes. Iya kira-kira begitu dah. Surah Al-Qamar ayat 19. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yawmi nahsim mustamir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, luar biasa, udah ganteng, bacanya cakep. Kalau belum mati jangan dikubur ya Pak ya. Iya, 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 iya. Orang masih ada. Iya, namanya belum mati ya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Dulu pesantren juga. SMK. SMK? SMK. Oh iya. Ini makanya ngaji apa nyengir tapi mikir ya Bu ya. Ya Bu ya. Makanya kita bareng-bareng baca dengan pemirsa yang ada di rumah. Mama, 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 1, 2, 3. Mama. Ini baru kali ini semangat banget di mana-mana. Bener. Begitu. Ya Allah, coba bapaknya ya. Apa, 1, 2, 3. Lemes pemirsa. Ya Allah. Biasa kalau udah STW kan begitu ya. Iya, iya. Ya Bu ya. Apa itu? Bu, Ya. ini ngajinya yang panjang apa yang pendek? Yang panjang. Yang panjang. Iya. Pak, ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Oh yang lama, bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan nafas disiapkan, takutnya napasnya Senin Kemis ya. Ntar begitu membaca, jangan repot ya. Itu sampai geli banget ya Allah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ketawa yang kecil nggak apa-apa. Ya Allah, saya tahu di rumah nggak pernah ketawa. Ya karena cuciannya udah banyak Pak. Ya, udah Iya, capek ya. Ya. Ya Allah, di sini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, ya. Guru. Yuk kita bareng-bareng baca ya. Bu. Ini baru kali ini saya nanya. Iya. Nenek-nenek ditanya melotot tapi diam. Iya. Yuk pemirsa, kita bareng-bareng surah Al-Qamar ayat 19.
Ntar dulu, ya ilah. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nih, alhamdulillah ya Allah, Mantap, pinter bener. semuanya. Boleh gak kalau saya pilih? Nah, ntar ini saya mau milih yang suruh baca ya. Iya, boleh. Boleh. Yang Guru. agak sedikit cantik. Silakan Guru. Ini Nah, cantik. yang ini ya. siap. Iya. Nih. Udah Ini, jangan Guru. dorong-dorongan, ya Allah. Udah kayak enggak mau dikasih ya. Iya. Insya Allah berkah. Yuk. Ah. Langsung 1, Silakan. 2, 3. Billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna alaihim rihan sarran fi yaumin nahsim mutamir. Masya Allah. Sadaqallahul. Azim. Namanya siapa, Bu? Bu, oh, nah jenengan namanya. Bu Ismi. Nama. Ismi Daiti. Ya nama kan Ismi Arabnya. Ya Allah. Nama saya Ismi. Oh ya, Ustazah Ismi. Emang namanya Ismi bukan bahasa Arab. Ya. Iya, ya Allah. Ya Masya Bacanya Allah. cakep banget. Keren ya. Satu napas lulus. Lurus tapi Senin Kemis. Allah. Bapak-bapak dong. Oh ya, sekarang bapaknya. Ayo, Mana coba. yang mana, Guru? Yang Mana, Guru? Enggak, yang lain. Coba. Nih Bapak gak apa-apa. Belajar. Belajar. Sama aja dorong-dorongan juga. Ayo, silakan. Monggo. 1, 2, 3. Bismillah. Iya. Oh, pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Ini enggak jelas ya. Ya. 19. Oke. 1, 2, 3. Sodakol. Belum ya? Belum ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir. Sadaqallahul azim. Jenengane sapa, Pak? Jenengan aku Rasidi, Pak. Wis Jawa ya? Jawa. Wis pada orang apa orang penak ya. Ya. Wong Kebumen, Pak. Hah? Wong Kebumen. Kebumen? Wong Kebumen? Ya Allah. Bahasanya saya hafal Bang Abe. Gimana tuh? Ya Allah. Kowe wong endi kayak gue? Ya. Ya. Aku Wong Kebumen, Pak. Ngerti kagak? Kagak. Nah, ya udah, ya Allah. Kita cuman berdua yang tahu. Iya, Masya Allah. Kalau bahasa Solo beda lagi. Beda lagi, Juru. Jenengan tiang pundi, kulo tiang listrik kan. Ya Allah. Iya siap, Masya Allah. Guru gimana bacaannya, Guru? Barusan. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Itu enggak malu-maluin orang kampung kan begitu ya. Alhamdulillah. Dulu kan kalau sekolah di Madurasa kan begitu. Madrasah, Guru. Ya kan kalau di kampung ngajinya mim mim jabar ma, mim jeremy, mim domamu, ma mim begitu. Iya, Guru. Iya, pakai jabar-jabar begitu. Dulu. Orang dulu. Insya. Nah, mari kita para pemirsa ya nyengir tapi mikir ya. Bu. Bu. Ini pertama huruf apa, Bu? Pak, huruf apa, Pak? Alif. Tahu dari mana alif? Ini namanya
Ham. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ya. Hamzah, kalau hamzah itu ada harokatnya. Harokat itu baju. Bo. Ada baju. Berarti kalau yang nggak pakai baju namanya alif. Oh, bulat. Ini kalau misalkan dalam sifatul huruf, kalau Al-Quran kan ada namanya makharijul huruf, ada namanya sifatul huruf. Nah, sifatul huruf hamzah ini adalah syiddah. Understand? Yes. Understand? Yes. Pak, nenek-nenek bisa bahasa Inggris, Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini adalah syiddah. Nah, kemudian nun bertasdid, Pak. Ini wajib dibaca deng. Qaidahnya di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan begini. Wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida kasetnya habis. Bang Sandi, understand? Yes. Alhamdulillah. Berarti kalau ada nun bertasdid dan mim bertasdid wajib dibaca dengungnya tempatnya di mana? Karena harus ada tempatnya, betul? Tempatnya di mana? Khasyum, yaitu di hid. 1, 2, 3. Itu kalau sama bapak, Pak, begitu ya. Ya Allah, kenapa kok begitu? Dengung kan begitu ya. Alhamdulillah. Terus kemudian arsalna. Nah, di sini dibaca taf. Ini ngomong mau sama kenceng Pak Ustaz takut salah. Tafhim itu dibaca dibaca Bapak pingin yang tebal apa yang tipis? Nah, kemudian di sini ada lafaz na. Na-nya harus dibaca panjang karena ada al. Ini baru namanya alif. Kalau ini namanya hamzah. Bedanya hamzah dengan alif. Hamzah itu pakai baju. Kalau alif nggak pakai. Understand? Oke. Alaihim. Yuk, bareng 1, 2, 3. Alaihim. Ainnya di situ adalah tawasud. Apalagi sih Pak Ustadz mikirin baca susah amat. Sebetulnya belajar Al-Quran gak susah. Yang susah mau berangkat ngajinya yang susah. Tapi giliran kalau ngomong tetangga nomor 1. Itu saya, Bu. Nah, ngaku semuanya kan? Ya Allah. Ngomongin tetangga mah gak habis-habis. Betul? Itu saya, Bu. Saya, Pak. Alaihim di sini adalah tawasud, sifatul hurufnya. Artinya apa? Hurufnya ada berapa tawasud? Ada 5. Ada berapa, Bu? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul huruf. Tawasud. Hurufnya ada 5. Lin Umar. Terima kasih anak-anak gitu ya. Ini namanya TK ya. Ini namanya taman kawak-kawak gitu ya. Guru sekarang kan kudu cerdas, Pak. Ya, guru sekarang kudu cerdas. Bagaimana biar anak-anak senang ngaji dulu, senang. Masalah pinternya mah urusan Allah, betul? Ya. Suruh ngaji dulu, senang sama gurunya. Lah gurunya kagak cerdas repot. Bagaimana anaknya biar senang ngaji? Gampang sesuai dengan anak zaman now, understand? Yes. Begitu di eja alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fatalaf ya domayu fa lam sukun domaful I love you pul kan begitu. Lah kan begitu kudu cerdas. Jadi ingat anaknya kalau udah senang dikasih apa aja mah dimakan, Bu. Betul? Nah iya kudu cerdas apalagi ini calon jenazah ya.
Lah emang mau hidup mulu Bu? Ya Allah, kan ada tetangga ngomong, kalau sudah tiada baru nyanyi Pinter dia kalau semua. dangdut. Makanya kalau membaca Quran pakai seni sendal. Emang ada yang baca Quran? Bismillah, ada begitu. Ya Allah ya Karim. Nah kemudian mim ketemu ro. Nih ya ada hukum mim mati. Ketika bertemu dengan huruf ro maka kalimat ini dibaca izhar jel. Dibaca jel. Alaihim rihan 1, 2, 3. Alaihim rihan soro 1, 2, 3. Nah boleh nggak berhenti di sini? Boleh. Kan wakof itu ada namanya wakof ibtida, ada namanya wakof sedangkan wakof itu dibaca jais boleh, ada ghairu jais. Understand? Yes. Allah Pak Ustadz boro-boro ngaji begitu Pak Ustadz. Ya Allah mikirin apa kreditan aja masih banyak. Kan begitu ya? Ya. Nah sedangkan di sini kalau misalkan berhentinya di sini. Soro itu ada namanya macam-macam wakof. Macam wakof itu ada 4. Yang pertama ikhtibari, ada intidori, ada ittidori, ada namanya wakof ikhtiyari. Understand? Yes. Kalau wakof ikhtiyari itu terbagi menjadi 4. Jadi berapa Bu? 4. Ikhtiyari itu apa artinya? Milih. Ada namanya wakof tam, ada namanya wakof kafi, ada namanya wakof hasan, ada namanya wakof kobi. Wakof wakof kobi itu yang nggak boleh. Bu, Pak. Pak. Ini bengong baik Bapak ya Allah. Wakof kobi apa maksudnya? Wakof yang tidak boleh berhenti, yang nanti berhubungan dengan arti. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu wala taqrabus shalah, ya kan? Misalkan seperti itu. Itu berhenti di situ nggak boleh. Berarti apa? Wa antum sukaro itu baru dilanjutin. Nah kalau wakofnya di sholat nggak boleh. Masa orang beriman apa jangan dekati sholat? Kan begitu. Makanya di situ harus mengetahui tentang tata bahasa, literatur atau ilmu bahasa Arab, nahwu sorofnya kudu ngerti, understand? Kalau boro-boro nahwu sorof Pak Ustadz, orang suruh nyebutin hurufnya susah, kan begitu ya? Iya Bu ya? Fi yaumin nahsim mustamiu 1, 2, 3. Fi yaumin nahsim mustamiu. Oke, ini namanya nabroh ya, atau misalkan dibaca tawallud. Pak, Bu, paham semuanya? Ini kayak penasaran, ada nabroh, ada tawallud, ini apa lagi? Ntar kayak saya lanjutkan lagi minggu-minggu yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan bareng ngacir insya Allah. Mudah-mudahan selalu sibuk dengan Al-Qur'an. Buah kedongdong, buah per. Buah belimbing sama buah kesemek. Itu nama-nama buah Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa ada tukang buah di sini ya Bu ya? Terima kasih guru kita Ustadz Munawir Ngacir yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan ada wawasan yang bertambah dalam Al-Quran. Amin. Sehingga kita sama-sama gemar dalam mentadaburi dan membaca serta memperbaiki bacaan kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan doa bersama dengan guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا جهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru-guru kita semua, Ustazah Lulung Mumtazah, Ustaz Rizky Tamami, Ustaz Ihsan Saban, Ustaz Munawir Ngacir, dan yang menyampaikan daripada Qari Ustazah Natasya. Terima kasih juga kepada Masjid Al-Iman Bintara Jaya beserta para jamaah yang hadir, juga para pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita hari ini senantiasa membawa kebaikan dunia dan akhirat. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar.